Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul fungsi sosial dari setiap unsur kebudayaan disertai kasus atau ilustrasi yang sesuai. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Sulistiani Mursalin, Nurul Safitri, Asmawati Chandra, saya sendiri Ina Maisarah, Juma Aruf Bilna Lil Haslam, dan Raiza Muhammad Syabran. Materinya akan dibawakan oleh teman saya. Next. Baik, langsung saja. Yang pertama itu konsep unsur-unsur kebudayaan maritim. Unsur-unsur umum kebudayaan maritim dan fungsi sosialnya. Yang pertama itu sistem mental, kognitif, intensional kemaritiman, pengetahuan, jenis ikan, kondisi air, kondisi dasar, musim, dan cuaca. Bintang, sebagai pedoman arah pelayaran di waktu malam, tipe perahu, tipe alat tangkap, merek mesin untuk perahu, lokasi pasar, tingkat harga, dan sebagainya. Gagasan meliputi laut adalah luasnya, laut kaya dengan sumber daya laut, dan isinya adalah milik bersama. Laut dan isinya adalah dimanfaatkan bagi semua, dan laut adalah penyambung pulau-pulau dan perekat bangsa, dan bangsa menguasai laut adalah bangsa yang kuat dan berjaya. Nilai yang meliputi laut Indonesia mengandung kekayaan sumber daya alam yang tak ternilai. Banyak sekali jenis sumber daya perikanan mempunyai nilai jual tinggi di pasar ekspor. Ekosistem laut khususnya terumbu karang, mangrove, dan padang lamun sangat bernilai dan menentukan bagi kelestarian laut. Berbagai bentuk kelembagaan dan upacara tradisional nelayan mengandung nilai-nilai kelestarian lingkungan dan sosial kemasyarakatan. Nilai sosial seperti kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas dan kerukunan, tanggung jawab, saling mempercayai. Next. Yang kedua itu sistem bahasa yang berciri maritim, keunikan dan diversitas dialek dan istilah atau perbendaharaan kata yang digunakan, bukan mengenai struktur kata atau tata bahasa. Misalnya yang di Sulawesi Selatan, musim, timo, dalam kurung timur, bare atau barat, dan jenne kebo, yaitu musim pancaroba. Lokasi di laut, area karang, pasi, pulau pasir, pulau-pulau. Adapun jenis karang yaitu batu atau batu karang, bunga karang, karang putih, karang mati. Kondisi air laut yaitu pasang, surut, jenne, dan jenis-jenis ikan karang yaitu ikan sunu, kerapu, katamba, langkoe atau lacukang, tarisi, ekor kuning atau rapo-rapo. Perahu itu yaitu meliputi lepak-lepak, sampan, jarangka, lampu, patorani, prinsip, papagang, joloro, bodi, dan alat tangkap itu pancing labu, pancing kedo-kedo, pancing tonda, bele, bubu, puka, rumpong, bagang, kompresor, gula-gula, kelereng, pupuk atau tepung. Adapun yang ketiga itu sistem organisasi sosial kemaritiman. Sifat kolektivitas dalam wujud kelompok kerja atau organisasi sosial merupakan esensi kemutlakan dan sekaligus ciri umum kebudayaan masyarakat maritim di dunia. Kelompok atau organisasi kerjasama tradisional nelayan dan pelayar antara lain sebagai berikut. Kapten, nelayan dari bangsa-bangsa berbahasa Inggris. Skipper, pemanding, nelayan Belanda. Juragan, pandega, yaitu Jawa. Tanase, Wasanae, Maluku. Ponggawa, Sawi, Bugis, Makassar. Panglima, Menteng, Rajuni, Takabonerate, Selayar. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep-konsep unsur kebudayaan maritim. Keempat, sistem ekonomi atau mata pencaharian kemaritiman. Sistem produksi, yaitu menjalankan usaha perikanan atau proses-proses kerja menangkap ikan dengan model pengelolaan menggabungkan keempat faktor-faktor produksi utama sebagai berikut. A. Sumber daya alam laut atau hayati dan non-hayati. B. Modal atau uang, alat-alat produksi seperti alat tangkap, perahu, dan mesin. C. Tenaga kerja,
yaitu anak buah atau anggota kelompok. D. Pengetahuan dan keterampilan, seperti manajerial, teknis atau kerja, kondisi alam atau lingkungan laut, klasifikasi sumber daya perikanan, situasi pasar. Sistem distribusi dan pemasaran, itu sektor perikanan. A. Distribusi pendapatan dengan aturan bagi hasil atau tradisional dan sistem pengupahan atau modern. B. Pemasaran atau barter, yaitu karakteristik umum perikanan laut ialah hasil tangkapan merupakan barang pertukaran melalui barter atau pemasaran atau penggunaan uang, bukan atau sangat sedikit untuk dikonsumsi secara langsung. C. Kedudukan atau lokasi pasar, yaitu lokal, daerah, lintas daerah provinsi atau pulau, nasional, lintas negara atau pasar ekspor. D. Konsumen, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next. Cerita dan kehidupan. Kebudayaan bahari terdiri bagian-bagian unsur yang sering terkait membentuk salah satu kesatuan menyeluruh. Unsur-unsur tersebut bisa berupa sistem-sistem ideasional atau kognitif atau mental, atau bisa juga yang disebut dengan gagasan, pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, moral, emosi, dan perasaan kolektif, refleksi atau introspeksi diri, intuisi, bahasa, kelompok, organisasi sosial, ekonomi, teknologi, seni, dan religi berkaitan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa laut. Setiap unsur kebudayaan maritim tersebut mengandung dan dapat dianalisis dalam 3 wujud kebudayaan, yakni sistem budaya, sistem sosial, dan budaya material. Gagasan atau ide-ide dalam budaya maritim, perikanan, kenelayanan, pelayaran tentu sangat luas, berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya, berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya rekayasa jasa laut. Dalam kebudayaan maritim Bugis, Bajo, Makassar, Mandar, dan Buton Makassar, beberapa gagasan utama saling terkait yang banyak menjadi pedoman bagi keputusan atau pilihan perilaku usaha nelayan. Sejak kurang lebih 2 dekade terakhir, ternyata juga sudah ada sebagian nelayan berupa pandangan ketika diperhadapkan pada berbagai realita, seperti populasi tripang, mutiara, dan beberapa spesies biodata bernilai ekonomi tinggi lainnya yang sudah menjadi biota langka akibat tereksploitasi manusia. Next. Adapun kasus atau ilustrasi yang sesuai. Kasus atau fenomena sosial budaya maritim bukan hanya tampak pada aspek-aspek budayanya. Sistem pengetahuan, gagasan, kepercayaan, nilai, norma, bahasa, organisasi sosial, ekonomi, teknologi, pemukiman, kesenian. Dengan kategori-kategori dan hierarki sosial pendukungnya yang berbeda-beda. Fenomena tersebut yang dicirikan dengan saling berterkaitan internal antara unsur-unsur serta sifat homogeneity dan diversitasnya merupakan kerumitan tersendiri. Fenomena budaya dari setiap kategori atau sub-kategori sosial dicirikan dengan karakter kepribadian kebahariannya masing-masing. Setiap kategori sosial sebagai nelayan, kelompok awak kapal angkutan, komunitif pembuat perahu atau kapal, kelompok olahragawan laut, satuan marinir, dan sebagainya bisa menunjukkan karakter budaya bahari berbeda-beda. Bahkan, antara kelompok-kelompok nelayan rumpon atau mandar, nelayan bagan atau Bugis, penyelam teripang, Bajo, Bugis Makassar, dan pemburu hiu, Bajo, dari Sulawesi Selatan bisa mencerminkan sikap kepribadian budaya bahari berbeda-beda. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu solusi untuk mengatasi kasus-kasus. Pengkajian masyarakat dari budaya bahari yang demikian kompleks tersebut menurut diperlukannya. 1. Pendekatan studi atau kajian multi dan untuk interdisipliner yang melibatkan bukan hanya antropologi,
tetapi juga disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora lainnya. Banyak non-sosial seperti perikanan dan kelautan, biologi, teknik perkapalan yang relevan dengan fenomena sosial budaya dan fenomena fisik yang bisa saling interkoneksi dan dikonteskan. Dan yang kedua, konsep budaya, model atau kerangka penjelasan atau analisis yang empirik, serta metode koleksi data lebih aplikatif. Pada kesempatan ini, penyajian berikut dibatasi pada upaya penentuan perangkat konsep budaya yang relevan dengan studi sosial budaya bahari yang kompleks. Gambaran wujud budaya bahari, community, nelayan di Indonesia, konteks internasional dan modern, dan mengarahkan dinamika serta perubahan secara bijak. Sebagai penutup, setiap dari masyarakat dapat memanfaatkan konsep dari Sanjek tersebut hingga pada batas-batas tertentu, memadukan berbagai kekuatan dari berbagai perspektif, termasuk perspektif teoritis berlawanan sekalipun. Kalau memang relevan dengan masalah yang dikaji, merupakan langkah penyelamatan jika tidak mau menanggung risiko dengan mengandalkan suatu perspektif teoritis tunggal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang fungsi sosial dari setiap unsur kebudayaan 5-7 disertai kasus atau ilustrasi yang sesuai. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Sulistiani Mursalin, Nurul Safitri, Asmawati Chandra, saya sendiri Ina Maisara, Juma Aruf Bilna Lil Haslam, dan Raiza Muhammad Syabran. Adapun materinya akan dibahas oleh teman-teman saya. Next. Konsep unsur-unsur kebudayaan maritim 5-7. Unsur kebudayaan 5-7 yaitu teknologi, kesenian, dan religi. Sistem teknologi kemaritiman. Tipe atau bentuk perahu tradisional milik kelompok-kelompok nelayan dan pelayar berbagai etnis maritim di Indonesia yaitu Patorani, Makassar, yaitu PI atau penangkapan ikan. Pinisi, Bugis, TR atau transportasi. Sandek, Pangkur, Bago dari Mandar, yaitu PI atau TR. Perahu Bagang, Bugis, adalah PI. Teknologi produksi. Payang atau Inci Lampara, Dogol atau Danus Seine, Pukat Pantai atau Beach Seine, dan Pukat Cincin atau Purse Seine. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, adapun konsep unsur-unsur kebudayaan maritim 5-7. 1. Pada teknologi pasca panen. Yang pertama yaitu pengeringan di mata dan penggaraman tradisional atau TRD. Yang kedua, pengasapan atau pemenggangan. Yang ketiga yaitu pemasakan dengan garam atau palucela dalam istilah Makassar. Adapun yang kedua yang unsurnya itu prasarana kemaritiman. Yang pertama, pelabuhan dan dok kapal. Yang kedua, industri kapal dan perlengkapan lainnya. Yang ketiga, jalanan, jembatan, dan penerapan. Dan yang ketiga itu fungsi sosial budaya dari sistem teknologi maritim. Yang pertama, memperkuat kekompakan untuk bekerja sama. Yang kedua, menumbuhkan daya kreativitas
inovatif, dan adaptasi nelayan atau pelayar. Yang ketiga, memberi simbol identitas kelompok kerja, etnik, dan tingkat kebangsaan. Next. Ada sistem kesenian maritiman. Yang pertama, arsitektur perahu atau bentuk dan ukuran termasuk layar. Yang kedua, lukisan, gambar, motif, dan warna pada perahu. Yang ketiga, lagu dan musik bertema kemaritiman. Fungsi sosial sistem kesenian maritim, yaitu menumbuhkan kesadaran jiwa kelompok dan identitas kelompok atau komunitas, bahkan kelompok etnik dan bangsa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung saja saya akan lanjutkannya, yaitu sistem kepercayaan keyakinan dalam konteks kemaritiman. Yang pertama itu sistem kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan Sang Pencipta, penentu, dan lain-lain. Kepercayaan kepada kekuatan bagi sebagian masyarakat terwujudkan dalam praktik seremoni atau upacara penyembahan dan berdoa. Yang kedua, doa untuk keberhasilan usaha dan keselamatan jiwa laut. Fungsi sosial sistem kepercayaan yaitu memperkuat moral dan emosi kebersamaan kelompok, komunitas atau masyarakat, dan sebangsa, seumat, beragama atau sekeyakinan. Next. Adapun realita dalam kehidupan yaitu di Sulawesi Selatan, di antara sekian banyak alat tangkap tradisional yang masih digunakan nelayan, terdapat beberapa di antaranya lebih berasosiasi dengan motor seperti bukat gae, yaitu bugis atau lengge, Makassar, jala, payang, bagang, pancing, suno, pulau kerapu, pancing, tongkol, bubu, kompresor, sarang selam, dan lain-lain. Bukat harimau termasuk alat tangkap baru dan modern yang kemudian dilarang dan memang tidak pernah disukai oleh nelayan lapisan bawah karena merugikan mereka, merusak sumber daya dan ekologi. Alat-alat tangkap tradisional tersebut di atas kemudian menjadi lebih produktif berkat dioperasikan dengan perahu-perahu motor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, kasus-kasus atau ilustrasi yang sesuai. Sebagai orang berpendapat, kemiskinan adalah sesuatu proses, sedangkan sebagian bagi pemandang kemiskinan sebagai suatu akibat atau fenomena dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat. Dari hasil kajian mereka, di 14 kecamatan daerah pantai yang terbesar di beberapa provinsi diketahui nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapnya juga sangat rendah. Faktor utama bukan karena kekuatan modal untuk mengakses teknologi, namun ternyata lebih banyak disebabkan oleh kurangnya aktivitas penyuluhan atau teknologi dan rendahnya lembaga penyediaan teknologi. Kemudian solusi untuk mengatasi kasus-kasus, yaitu suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bahwa setiap perkembangan teknologi selalu menjanjikan kemudahan, efisiensi, serta meningkatkan produktivitas. Walaupun pada sisi lain, teknologi juga dimaknai dengan alat yang memperlebar perbedaan kelas dalam masyarakat. Teknologi menjadi simbol status bagi kaya dan miskin. Siapa yang mampu menguasai teknologi, maka akan mampu menguasai manusia yang lain. Budaya yang memiliki beberapa unsur seperti sistem bahasa, sistem peralatan, hidup dan teknologi, serta ekonomi dan mata pencaharian, sistem masyarakat dan organisasi sosial, sistem ilmu pengetahuan, sistem kesenian, dan sistem kepercayaan.
Dengan teknologi tentunya bisa menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial dan kebudayaan seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan masyarakat, pemberontakan, dan reformasi dalam proses modernisasi teknologi. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.